Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Baiklah, kita dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai sejarah teori konflik Samuel Huntington dan Charles Tilly. Yang sempat terus resolusi konflik, Ibu Susi Fitria Dewi, SS MSI PhD. Baiklah, langsung saja kepada diskusi kita pada hari ini. Yang pertama itu mengenai apa itu konflik. Konflik merupakan bagian integral dari sejarah umat manusia dalam skala individu, kelompok, maupun peradaban. Pemahaman terhadap dinamika konflik menjadi penting untuk menganalisis fenomena sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Nah, dalam presentasi kita ini, kita akan membahas pemikiran 3 tokoh besar. Yang pertama itu ialah Edward Said, yang mengkritisi representasi Timur oleh Barat melalui konsep Orientalisme. Yang kedua, Samuel Huntington, yang menggambarkan konflik masa depan sebagai benturan antar peradaban. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai Charles Tilly, yang mempelajari dinamika aksi kolektif dalam gerakan sosial. Ketiga pemikiran ini memberikan perspektif unik yang dapat membantu kita memahami konflik global dan bagaimana kekuasaan, budaya, serta gerakan sosial memainkan peran di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tokoh Edward Said yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Faisal dan Lukman Salahuddin. Kepada saudara, disilahkan. Terima kasih pada moderator. Yang pertama itu Edward Said, lahir pada 1935 sampai 2003. Dan sejarah dari Edward Said itu intelektual Palestina Amerika, pendiri studi postkolonial, lahir di Yerusalem, besar di lingkungan konflik Palestina-Israel, pendidikan Universitas Princeton dan Harvard. Karya monumental Orientalisme 1978. Kritik terhadap stereotip Barat terhadap Timur, Orientalisme, dipengaruhi oleh pengalaman diaspora Palestina, Gramsci, dan Foucault. Selanjutnya teori konflik akan dijelaskan oleh Muhammad Faisal. Pada Ahmad Faisal, silakan. Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait teori konflik. Ada 5 teori konflik dari Edward Said. Yang pertama itu adalah konsep utama, di mana konsep utama dalam teori ini adalah Orientalisme, di mana sebagai representasi dominan Barat terhadap Timur. Yang kedua adalah konflik muncul akibat ketimpangan narasi dan kekuasaan budaya. Yang ketiga adalah Timur digambarkan sebagai yang lain atau the order atau eksotik, primitif, dan interior. Keempat adalah relevansi modern, di mana kritik bias media, xenofobia, dan Islamofobia. Yang terakhir adalah kritik terkait pendekatan yang dianggap menyederhanakan hubungan Timur dan Barat. Oke. Dalam teori Edward Said ini bahwasanya melalui konsep Orientalisme menjelaskan bagaimana dominasi kekuasaan Barat terhadap Timur tidak hanya terjadi secara politik, tapi juga melalui representasi budaya dan narasi, di mana konflik antara Timur dan Barat dalam pemikiran Said bukanlah semata-mata konflik fisik, melainkan ketimpangan kekuasaan, di mana gagasan bahwa pentingnya melihat Timur sebagai subjek yang mampu mendefinisikan dirinya sendiri tanpa dominasi narasi dari Barat. Narasi pemikirannya terlihat dalam kritik terhadap bias media, xenofobia, dan Islamofobia di era modern. Nah, di mana meskipun gagasannya memicu kritik, terutama dalam hal penyederhanaan hubungan Timur Barat, nah, dengan itu kontribusi Said membuka jalan bagi studi postkolonial dengan pengakuan terhadap suara-suara yang dipinggirkan. Pemikiran ini menjadi landasan untuk memahami bahwa ketidakadilan sistematik dalam hubungan global serta mengingatkan kita untuk selalu kritis terhadap stereotip budaya. Mungkin itu saja penjelasan terkait kesimpulan mengenai teori konflik dari Edward Said. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ahmad Faisal dan Lukman Salahuddin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh
Samuel Huntington yang akan disampaikan oleh Saudari Gusma Permatamulya dan Saudari Nereski. Kepada Saudari disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Samuel Huntington, yaitu tokoh kedua kita mengenai teorinya konflik. Jadi Samuel Phillips Huntington ini lahir pada 18 April 1927 di Amerika, tepatnya di kota New York City. Ia adalah putra dari Richard Thomas Huntington, seorang editor dan penerbit, dan Dorothy Sanborn Phillips, seorang penulis. Huntington menempuh pendidikan tinggi di Yale University, University of Chicago, dan Harvard University, di mana ia meraih gelar PhD pada tahun 1951. Nah, karir akademiknya dimulai di Harvard, tempat ia menjadi profesor ilmu politik dan salah satu pendiri Center of International Affairs. Ia juga sempat menjabat sebagai koordinator perencanaan keamanan di Dewan Keamanan Nasional selama masa pemerintahan dari Presiden Jimmy Carter. Nah, Huntington ini dikenal sebagai intelektual yang produktif dan terlibat aktif dalam diskusi tentang dinamika politik global, konflik budaya, serta teori hubungan internasional. Nah, sepanjang karirnya, Huntington ini menghasilkan karya-karya yang cukup penting. Nah, salah satu karyanya yang cukup kontroversial itu buku yang berjudul The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order 1996. Nah, dalam buku ini ia mengemukakan bahwa konflik di masa depan akan didasarkan pada perbedaan budaya dan peradaban. Teorinya menjadi pusat perdebatan global saat itu, terutama dalam konteks hubungan Barat dan Islam pasca Perang Dingin. Selain itu, Huntington juga menulis tentang militer, politik domestik Amerika Serikat, dan demokratisasi global. Ia meninggal dunia pada 24 Desember 2008, meninggalkan warisan pemikirannya yang terus memengaruhi studi politik dan hubungan internasional hingga saat ini. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya, Gusma Permatamulya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori konflik menurut Samuel Huntington. Nah, Samuel Huntington ini dikenal dengan teorinya yang kontroversial tentang benturan antar peradaban. Ada 4 teori konflik menurut Samuel Huntington. Yang pertama yaitu sumber konflik utama adalah budaya, di mana setelah berakhirnya Perang Dingin, konflik global itu tidak lagi didasarkan pada ideologi ataupun ekonomi, melainkan pada perbedaan budaya dan juga peradaban. Nah, dia juga menegaskan bahwa garis-garis pemisah peradaban akan menjadi garis konflik utama di masa depan. Nah, yang kedua yaitu perbedaan peradaban bersifat fundamental dan juga mendalam, di mana perbedaan ini dibedakan oleh sejarah, agama, bahasa, tradisi, dan juga nilai-nilai yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, struktur keluarga, dan juga konsep kekuasaan. Nah, perbedaan inilah yang terbentuk selama berabad-abad dan sangat sulit untuk dihilangkan. Nah, yang ketiga yaitu dunia yang semakin terhubung mempertajam perbedaan. Di zaman modernisasi dan juga globalisasi, mempercepat interaksi antar peradaban, yang justru memperbesar kesadaran akan perbedaan dan juga menghidupkan kembali konflik historis. Nah, yang keempat yaitu konflik yang dipengaruhi oleh polarisasi budaya, di mana Huntington ini mencatat bahwa identitas budaya seperti agama lebih sulit untuk disatukan dibandingkan identitas politik ataupun ekonomi. Nah, adapun beberapa kritikan tentang teori yang dikemukakan oleh Samuel Huntington. Yang pertama yaitu generalisasi yang berlebihan, di mana pandangan Huntington ini dianggap mengabaikan kompleksitas hubungan antar negara dan menggeneralisasi budaya tertentu sebagai homogen. Yang kedua yaitu mengabaikan faktor ekonomi dan politik, di mana banyak yang berpendapat bahwa konflik ini seringkali dipicu oleh kepentingan politik dan ekonomi daripada perbedaan budaya. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan polarisasi, di mana beberapa kritikus menyatakan bahwa teorinya itu memperbesar kesenjangan dan prasangka antara peradaban, khususnya antara Islam dan juga non-Barat. Nah, yang keempat yaitu terlalu fokus pada Barat dan Islam, di mana Huntington ini dianggap terlalu menekankan benturan antara Barat dan juga Islam, sehingga mengabaikan konflik lain seperti di dalam peradaban Barat itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nureski dan Bisma Permata Mulia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh Charles Tilly. Adapun Charles Tilly ini merupakan salah satu ilmuwan yang berpengaruh dalam kajian gerakan sosial yang mengembangkan konsep repertoire of contention pada tahun 1970-an yang menjelaskan cara kelompok subordinat mengkoordinasikan aksi kolektif untuk menyampaikan tuntunan mereka. Nah, adapun pada landasan teori Charles Tilly ini kita dapat melihat mengenai Tilly itu mendefinisikan sendiri gerakan sosial sebagai serangkaian aksi kolektif yang terorganisir, berkelanjutan, dan ditunjukkan untuk menyampaikan tuntunan kepada pihak yang berkuasa. Landasan teorinya mencakup 3 elemen penting. Yang pertama itu ialah aksi kolektif, yang mana aksi kolektif ini didasarkan pada solidaritas kelompok. Tujuan sosialnya itu perubahan dan perlindungan terhadap kondisi tertentu. Dan yang ketiga itu ialah organisasi dan berkesinambungan, yang mana gerakan berlangsung terus-menerus hingga tujuannya tercapai. Selanjutnya ialah mengenai Charles Tilly ini juga melalui konsep repertoire of contention memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika gerakan sosial dan aksi kolektif, yang mana dalam hal ini pemikirannya menunjukkan bahwa aksi kolektif berkembang melalui interaksi dinamis antara kelompok subordinat dan pihak yang berkuasa. Konsep repertoire of contention membantu menjelaskan bagaimana taktik protes dan perlawanan berubah dari tingkat lokal ke nasional, serta bagaimana inovasi strategi memainkan peran penting dalam keberhasilan gerakan. Nah, pada teori Tilly ini relevan dalam menganalisis gerakan sosial kontemporer, baik di tingkat lokal maupun global. Ia memberikan kerangka kerja yang kaya untuk memahami perjuangan kelompok marginal, dan sekaligus menunjukkan pentingnya keberlanjutan organisasi dan solidaritas dalam pihak. Dari pembahasan mengenai 3 tokoh yang sudah kita sampaikan tadi, yakni itu pertama mengenai Edward Said. Pada Edward Said ini, konflik narasi dan representasi antara Timur dan Barat, sedangkan pada Samuel Huntington ini, konflik itu berbasis kepada perbedaan budaya dan peradaban, dan yang terakhir itu ialah Charles Tilly, yang menyatakan konflik melalui aksi kolektif terorganisir. Nah, dapat kita simpulkan dari ketiga teori ini relevan untuk memahami dinamika konflik global yang modern. Mungkin terkait diskusi kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai teori-teori tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.